Up guys, ketemu lagi dengan saya Arturo di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai KDRT di Korea. Loh, di Korea kok ada KDRT? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Tenang saja, teman-teman tadi nggak salah denger karena di Korea emang ada KDRT yo. Tapi aku nggak mau membahas KDRT di dalam rumah tangga, tetapi ini kekerasan dalam tempat kerja. Jadi KDTR ya, bukan KDRT bisa. Nggak apa-apa ya wes, karena kalau misal bahas rumah tangga itu bukan ranahku dan itu aku tidak paham juga. Mungkin kekerasan itu juga ada, tetapi aku nggak mau bahas itu. Aku nggak peduli karena kalau misal tak bahas juga ada manfaatnya ya kan. Kalau ini insya Allah bakalan bermanfaat untuk teman-teman yang baru datang di Korea Selatan sini yo. Disclaimer, ini video ini tak buat berdasar asumsi pribadiku yo. Mungkin teman-teman punya asumsi sendiri, silahkan untuk disampaikan nanti setelah aku menyampaikan asumsiku. Yo wes, langsung saja, nggak panjang lebar kita bahas. Tidak dipungkiri, ini Korea Selatan merupakan sebuah negara maju yang maju karena kerja kerasnya dan juga kedisiplinannya serta budaya kerja yang nggak kenal lelah seperti itu. Karena kemajuan negara Korea ini bener-bener kayak pesat banget yo. Sehingga yo sampai banyak sekali mengimpor tenaga-tenaga asing, termasuk tidak sedikit juga yang berasal dari Indonesia. Mungkin teman-teman di Indonesia ini pada penasaran, apakah orang Korea itu budaya kerjanya cepat-cepat, terus orang sini suka main tangan seperti itu? Mungkin perkiraannya masih seperti itu ya. Tetapi itu memang ada benernya pada zaman dulu, tetapi semakin kesini semua itu udah semakin berkurang kok. Dan ini tak sampaikan, aku juga pernah membawakan sebuah video. Waktu itu aku ngobrol sama temanku yang pernah jadi saksi salah satu pekerja Indonesia yang kena KDRT. Terus habis itu yang belum nonton bisa nonton di video sebelumnya. Ini yang perlu teman-teman ketahui buat yang baru datang. Pokoknya kalau ada KDRT itu jangan pernah takut, karena biar bagaimanapun misalkan kita salah juga, KDRT itu tidak akan dibenarkan dan tindakan kekerasan itu tidak diperbolehkan. Terus tindak kekerasan itu meliputi apa saja loh Mas? Apakah dibentak-bentak itu termasuk kekerasan atau enggak? Jadi kekerasan di sini ini menurutku ada dua jenis yo. Yang pertama ini kekerasan verbal. Kalau kekerasan verbal ini adalah kekerasan yaitu dari ucapan yang mungkin sering sekali kita terima, bahkan hampir mayoritas orang pekerja di Korea sini, pekerja Indonesia khususnya, ini sering mengalami kalau kekerasan verbal ya. Ini pun sebenarnya juga nggak diperbolehkan, tetapi untuk kekerasan verbal ini untuk kita melapor ini agak sulit. Karena kalau kekerasan verbal itu kan nggak ada bekas luka aneh, terus mungkin kalau misal ada saksi juga mau gimana, nggak ada bekasnya, dilihat dari CCTV ada suaranya nggak tahu. Jadi teman-teman kalau misal ada yang menerima kekerasan verbal itu harus, kalau misal mau melapor gitu ya, yang paling penting satu, udah jangan pernah untuk membantah ataupun meladeni omongan-omongan kasar seperti itu. Udah jangan, percuma kalau misal kita membantah ataupun kita ngeladeni omongan kasar iki, dia bakal piye yo, dia akan semakin menjadi-jadi seperti itu guys. Mending kita diem ya wes, diem, tenang, kuasai, alah wedan.
Terus kekerasan yang kedua ini adalah kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik dulu sih mungkin sering terjadi, tetapi semakin kesini ini aku nggak begitu banyak mendengar kekerasan fisik. Ini kekerasan fisik termasuk salah satunya mungkin kamu dipukul pakai palu, dipukul pakai tangan langsung, ataupun ditendang seperti itu. Ini kalau kekerasan fisik seperti ini yang sering terjadi biasanya di kapal-kapal atau di fishing, ini masih sering terjadi. Alhamdulillah di pabrik udah nggak pernah terjadi. Terus kalau misal kekerasan fisik untuk teman-teman yang mungkin mengalami kekerasan fisik, ini yo jangan membalas juga. Kalau misal mendapat kekerasan fisik, kalau kita membalas itu nanti misal yang kita balas mandor atau siapa itu ya yang melakukan kekerasan pada kita bales, terus mereka lebih parah lukanya daripada luka kita, justru kita yang akan kena pidana. Setahu aku sih seperti itu. Jadi teman-teman mending udah nggak usah ngelawan. Terus aku harus gimana mas? Gini tak kasih tahu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kekerasan mungkin verbal atau fisik, kalau verbal tadi teman-teman harus membawa bukti, saksi. Buktinya itu bisa rekaman karena verbal ya, dari suara bentak-bentak itu, terus bisa teman-teman laporin, minta bimbingan shelter atau pengacara, lapor ke kantor polisi, atau teman-teman mungkin bisa nyari jalur damai, ngomong sama orang kantor, aku minta pindah karena ini di sini aku udah menerima kekerasan seperti itu. Terus untuk yang kekerasan fisik juga teman-teman udah jangan bales seperti yang tak bilang tadi. Kan di situ ada saksi. Yang paling penting kalau mau lapor ada saksi guys. Jadi teman-teman bisa telepon shelter atau pengacara, terus habis itu nanti dari pengacara bakalan diarahin ke kantor polisi. Nanti teman-teman bakal disuruh ke kantor polisi sama saksi, terus ini tadi pelaku nanti bakal dipanggil, terus yo mau diselesaikan kekeluargaan atau sidang seperti itu. Jadi untuk teman-teman pokoknya jangan takut di Korea, maksudnya meskipun teman-teman di sini adalah orang asing, tetapi hak kita di sini sama, terus kita mendapat perlindungan yang sama, bahkan polisi sini pun memperlakukan kita dengan sama. Yo wes meskipun ini pelakunya orang sini asli, yo tetap ditindaklanjuti seperti itu. Temanku dulu pernah apa ngalami kekerasan. Terus Mas Hartono pernah ngalami kekerasan enggak Mas? Jujur ya, selama di Korea aku sih kekerasan kayak kekerasan fisik itu aku malah nggak pernah sama sekali. Kalau cuma sekedar dibentak itu pernah dulu pas waktu pertama datang. Aku sedikit cerita ya. Waktu itu aku ngerjain karetnya itu agak sulit. Aku masih inget itu karetnya namanya karet guilpal. Jadi ini harus diputar begini, kalau nggak gitu pecah. Aku udah tahu ngerjainnya dari awal, aku udah ngerjain udah bagus. Tetapi pas aku pulang terus kan Yagan loh, yang Yagan itu orang Sri Lanka lawan siku, pas juganya aku dipanggil, karetku banyak yang rusak, guilpal ini katanya. Terus aku yang ngomong tuh karet tuh gak ada yang rusak, aku tahu ngerjainnya, tapi dia masih apa nunjuk-nunjuk ini rusak semua ini. Aku ngomong ini yang Yagan aku, tetapi karena yang Yagan itu orang lama, dia tetap nyalain aku sampai dibentak-bentak, miso-miso ngono kayak palem guys ya iltok paruane. Bener-bener sampai kayak kewancang banget. Aku waktu itu kan juga masih baru tuh guys. Aku ya wis cuma diem tok sampai dia juga ngomong Indonesia Kang ngomong gitu. Terus aku ya tak biarin gitu. Terus habis itu udah reda, terus kan udah satu baksel. Dia lewat lagi. Ini pangkatnya apa waktu itu tuh? Cikjang apa waktu itu. Terus tak panggil, "Jang ini gumsah ya." Aku sebakse ngerjainku nikah ya. Aku kan ngomong gitu, terus di gomsa bilang iso dicek orang bilangnya guys, terus dia menang seperti itu. Terus selain itu aku pernah ngalami kekerasan juga, yo cuma apa ya ancaman kayak gitu juga dari orang Mesir dan nggak ada dari orang Korea itu. Bahkan aku malah pernah bentak-bentak orang Korea itu pernah, karena orang Korea ini mandorku ini kayak iya waktu itu tuh hari Minggu aku inget. Aku ngerjain mesin kan, mesinku nomor 2. Waktu itu aku disuruh ngerjain mesin nomor 1. Pagi-pagi padahal aku udah nyicak mesinku nomor 2 ini, udah buka dapat 1 kali, diomongi suruh ngerjain mesin nomor 1. Ya wes aku pindah, nomor 1 kan nggak masuk. Waktu itu hari Minggu nggak semuanya masuk. Tak kerjain, ya wes lah nggak apa-apa, aku nembe pisan.
Jadi aku bikin jago pilbo lagi di sebelahnya. Udah bikin di situ ya, nomor 1 tak kerjain. Aku disuruh ngerjain nomor 10. Padahal nomor 10 itu juga ada orangnya, tapi karetnya kan sibuk tuh karena nggak pernah dikerjain sama orangnya nggak pernah bikin, maksudnya ki karetnya nggak dikerjain nih, dia itu cuma masukin apa gembiong kosong dikeluarin, masukin keluarin ngono tok, jadi nggak pernah dapet target itu, karetnya kurang apa. Aku yo otomatis rada emosi, tapi aku nggak mau aku ngomong gitu kan, karena capek aku waktu itu mandurnya bentak gitu. Terus aku emosi waktu itu. Karet itu tak ambil, tak gudekin dia aku ngono. Mandorku namanya Robocop itu, dia takut, bener-bener takut waktu itu. Terus pergi terus habis itu aku tak pikir meneh, aku mah kok ngene ngono, aku tak sambil tak sentak dia ngono. Wis mano siro aku ngomong gitu kan, nikah ndero sehingga ki aku ngono, kakak iugi ilogi jikem sibuki otoke aku. Terus habis itu habis itu dia pergi, terus tak pikir meneh, wah iki salah aku langsung tak kerjain juga. Akhirnya aku mondar mandir guys, megang mesin 2 itu, mesin apa selang radiator lo bayangin, megang 2, jadi nomor 1 sama nomor 10. Jadi nomor 1 buka, aku ke sana, nomor 10 tak tutup, habis itu sini buka, ke sini ngerjain sini, mondar mandir guys, capek guys tenan beneran. Terus habis itu mandornya ngeliat deket mijet terus pergi lagi mandornya sambil ngomong mian njaluk maaf jadi karete sibuk jadi. Terus habis itu mandornya datang lagi, pergi kan, datang lagi bawa minuman itu guys. Ya wes guys, mungkin cukup sekian cerita KDRT kali ini yo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang baru datang, pokoknya satu yang paling penting, sebisa mungkin untuk jaga diri, kontrol emosi. Karena iya ya, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang penyabar. Tidak dipungkiri kita di Korea ini menambah kita agar lebih dewasa. Yowes, sekian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. KDRT ini aku kelingan guru-guru Bilar. Yowes, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Di video berikutnya ini aku bakalan membahas mengenai salah satu PMI Korea yang mengalami gaji nunggak dan marah sama sajennya. Yowes, terima kasih. Buat yang mau tanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang berproses di Korea diberi kelancaran dan yang di Korea juga diberi kelancaran, pulang membawa kesuksesan.